Artis senior Indonesia, Atta Larik Shah kini tengah terseret kasus sengketa tanah. Kabar ini mencuat usai aparat kepolisian mendatangi rumahnya yang berada di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis 15 Mei 2025. Pada unggahan video di Instagram, mantan suami Sania Marwah tersebut menyampaikan bahwa rumahnya dibongkar oleh pihak aparat tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Kejadian ini kemudian memicu sorotan publik lantaran Atta Larik mengaku telah memperjuangkan hak atas tanah tersebut sejak 2015. Berikut beberapa fakta di balik kasus yang menyeret Atta Larik Shah. 1. Aparat bongkar sepihak rumah Atta Larik. Dari pengakuan yang dijabarkan oleh Atta Larik, kedatangan aparat tersebut dilakukan guna membongkar bangunan di atas tanah, yang mana tanah tersebut berstatus sengketa. Ada akun Instagram pribadinya Atta Larik menyampaikan protes dari tindakan yang dilakukan oleh aparat terkait. "Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015, tanah ini dibeli dari tahun 2000, ucap Atta Larik dalam video yang diunggah di akun Arik Shah. Atas kejadian tersebut, dirinya merasa bingung dan juga kecewa lantaran adanya pembongkaran tanpa pemberitahuan resmi. Hal ini menjadikan dirinya merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak yang berwenang. 2. Atta Larik mengaku masih berjuang secara hukum. Mengenai rumah tersebut, Atta Larik mengaku bahwa masih terus berjuang atas rumah tersebut. Pria berusia 51 tahun itu merasa tindakan aparat membongkar rumahnya sebagai tindakan zolim. "Saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini. Padahal belum inkrah, masih ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang cari saya tapi saya nggak dapat ruang untuk itu," tutur Atta Larik. Kasus sengketa tanah ini berlangsung sejak 2015, kemudian pada tahun 2016 menjadi sorotan publik. 3. Sengketa tanah berawal dari pembelian di tahun 2000. Atta Larik mengaku bahwa dirinya membeli tanah tersebut pada tahun 2000 dan telah melengkapi seluruh dokumen. Dokumen pun telah dilengkapi baik kepemilikan atau sertifikat tanah ataupun akta jual beli, AJB. "Ini tanah PT Sapta. Saya beli, ada beberapa surat, berhasil. Saya mengurus surat dari tahun 2000, kata Atta Larik kepada awak media. Yang mana bahwa dokumen tanah tersebut telah selesai di tahun 2002, sayangnya ada surat bernama pelepasan yang hilang. Terus, saya mau urus lagi udah nggak bisa. Jadi ada surat yang hilang namanya pelepasan, itu hilang katanya," ujarnya. 4. Digugat sejak 2015. Tanah tersebut kemudian diklaim oleh seseorang bernama Dede Tasno pada tahun 2015. Tidak hanya Atta Larik yang mana gugatan ini juga melibatkan pihak kelurahan, kecamatan, PT Sapta, dan beberapa pihak lainnya. Dia merasa sudah melakukan pengelolaan lahan dengan angka yang nggak masuk di akal, 3-4 kali lipat lebih besar dari NJOP, ujar Atta Larik. 5. Upaya hukum yang dilakukan Atta Larik. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Cibinong pada 2024 menyatakan bahwa pembelian tanah tersebut tidak sah, Atta Larik melakukan upaya peninjauan kembali, PK. Namun, upaya tersebut ditolak oleh pengadilan. "Kita buat PK baru seperti itu untuk menahan eksekusi. Mengingat di sini sudah terjadi, sudah ada berdiri rumah," kata Atta Larik. 6. Karma. Lantas bagaimana dengan perkataan netizen soal kena azab dan karma? Atta Larik Shah tertawa mendengarnya. "Tidak kena azab, karena kalau azab dari Yang Maha Kuasa itu benar. Tapi kalau itu kata netizen, azab apa ya? Memang Dia yang Maha Kuasa," sambungnya seraya tersenyum. Sebelumnya banyak netizen yang menganggap kejadian itu sebagai karma. Hal ini lantaran Atta Larik telah mendolimi mantan istrinya, karena melarang sang mantan istri bertemu dengan anak-anaknya. Kini permasalahan itu untuk sementara sudah reda, setelah Atta Larik dibantu adiknya. Sang adik, Attila Shah, membeli sebagian tanah yang masih atas nama Dede Tasno. Karena ada bangunan rumah Atta Larik yang ternyata berdiri di tanah Dede Tasno. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.